Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang laporan ekuitas. Laporan ekuitas ini datanya kita ambil dari neraca lajur yang kolom balance sheet, yaitu raka kapital. Ya, raka kapital ini kita masukkan, yaitu 366.500 kita masukkan ke sini, nilainya 366.500. Kemudian kita lihat laporan laba ruginya. Kita lihat laporan laba ruginya. Atau earning after tax, nilainya 165.064.500. Kita masukkan ke sini, ke net income. Selanjutnya drawing atau private. Nah, ini kita lihat dari neraca lajur kolom balance sheet. Nah, ini nilainya 25.400. Nah, kita masukkan ke sini, nah, ini sebagai pengurang. Nah, jadi selanjutnya 366.500 ditambah dengan 165.045.500 dikurangi dengan drawing raka drawing. Nah, hasilnya raka kapitalnya nilainya 506.164.500. Nah, selanjutnya kita memasukkan laporan posisi keuangan. Nah, laporan posisi keuangan atau neraca, kita ambil datanya dari neraca lajur. Nah, kita lihat. Untuk cash in bank, yaitu 296, kita masukkan kemudian petty cash, kita lihat di neraca lajurnya nilainya 6325, kita masukkan ke sini petty cash. Kemudian kondisi bekel, datanya juga sama, kita ambil dari ini. Nah, kemudian selanjutnya untuk yang allowances for double debt, karena aset ini kelompok harus angka 1 ini saldonya normalnya sebelah debit, ternyata ini sebelah kredit, maka di dalam laporan posisi keuangannya ini sebagai pengurang atau dikurungkan. Kemudian merchandise inventory sama kita ambil, dan seterusnya kita ambil dari neraca lajur. Selanjutnya kita jumlahkan nilainya ini. Nah, selanjutnya non current asset, datanya juga sama, kita ambil dari neraca lajur. Nah, selanjutnya kita jumlahkan. Selanjutnya dari yang current asset dan non current asset ditotalkan, dapatlah asetnya, total aset. Nah, selanjutnya yang untuk liabilities juga sama. Ya, kita
Nah, sama datanya. Datanya juga sama, yaitu dari neraca lajur. Ya. Nah, ini kita masukkan dari neraca lajur, mulai account payable dan seterusnya kita masukkan ke laporan posisi keuangan. Nah, kemudian kita masukkan, nah ini, kemudian Bank Permata Luang kita ambil. Nah, kemudian selanjutnya raka kapital kita ambil dari laporan ekuitas dari yang ini kita masukkan ke raka kapital sini, Nah, hasilnya ini amount yang dari current liability ditambah long term debts tambah ekuitas, dapatlah 506 tambah ini total liabilitiesnya 16964.500. Nah, kalau sama berarti sudah benar laporan posisi keuangan kita. Selanjutnya kita menjelaskan yaitu cash flow atau laporan arus kas. Ini datanya kita ambil dari laporan laba rugi. Kita lihat laporan laba rugi yang nilainya adalah 165.064.500. Kita masukkan ke nilai sini. Selanjutnya depreciation expense ini kita ambil juga dari laporan laba rugi yang depreciation expense. Nah, ini kan 15 juta, ini kita masukkan ke sini ya. Selanjutnya allowing for double debt kita lihat dari laporan posisi keuangan, kita bandingkan dari 11.800 kemudian menjadi 32, berarti ada kenaikan. Nah, kalau kenaikan yang untuk yang tidak normal, berarti laporan posisi keuangannya sebagai penambah. Jadi di sini selisihnya ini sebagai penambah. Nah, kemudian account receivable-nya kita lihat laporan posisi keuangan yaitu 236 menjadi 658.900, berarti ada kenaikan. Nah, kalau kenaikan di dalam laporan arus kas, maka di arus kasnya penulisannya sebagai pengurang. Kemudian selanjutnya merchandise inventory, kita lihat merchandise inventory dari 475 menjadi 58. Nah, terjadi kenaikan. Kalau kenaikan berarti di dalam laporan arus kasnya untuk aset itu sebagai pengurang. Nah, kemudian office supplies kita lihat di dalam laporan posisi keuangannya dari 12.500 menjadi 4.850, terjadi penurunan. Kalau penurunan di aset, maka dalam arus kasnya penulisannya sebagai penambah. Kemudian perpaid insurance kita lihat perpaid insurance dari 11 juta menjadi 13.750, berarti ada kenaikan berarti di arus kasnya sebagai pengurang. Kemudian perpaid trend kita lihat di laporan posisi keuangan dari 16 juta menjadi 20 juta, berarti terjadi kenaikan berarti sebagai pengurang di dalam arus kas.
Kemudian paid in, kita lihat paid in dari 28 menjadi 97 terjadi kenaikan, maka di dalam arus kasnya sebagai pengurang. Conveyable, nah ini conveyable ada ini kita lihat conveyable dari 647 menjadi 788 terjadi kenaikan. Kalau terjadi kenaikan di kelompok liabilities, maka dalam arus kasnya kalau naik ini sebagai penambah. Kemudian expense payable kita lihat expense payable dari 4.500 jadi 5.700 jadi penurunan, maka dalam arus kasnya sebagai pengurang. Oh maaf, saya salah, terjadi penambahan. Kemudian selanjutnya dari paid out 950 jadi 104.800 itu terjadi kenaikan, maka di dalam arus kasnya sebagai penambah. Kemudian income tax payable kita lihat dari 32 menjadi 5240, maka terjadi penurunan, maka dilakukan arus kasnya sebagai pengurang. Nah, selanjutnya kita totalkan dari yang di atas, dari ini kita totalkan hasilnya net cash flow from operating activities. Nah, kemudian selanjutnya investasi ini biasanya kita ambil dari kelompok aset yang kolom non current asset. Nah, kita lihat yang kelompok aset yang non current asset. Nah, ini untuk investment, kalau yang equipment sama, yang ada perubahan adalah investment dari 130 menjadi 0. Nah, kalau di dalam arus terjadi penurunan, kalau kelompok aset, maka di dalam arus kasnya sebagai penambah. Nah, ini maka di sini sebagai penambah nilainya 130 juta. Nah, ini masukkan di net ini 130 juta. Selanjutnya kita lihat pembayaran financing activities, ini biasanya diambil dari kelompok liabilities yang long term dan pembayaran prefer atau drawing. Nah, kita lihat yang pertama, kita lihat dari laporan ekuitasnya, pembayaran prefer atau drawingnya adalah 25.400 sebagai pengurang, maka di sini di dalam cash flow-nya juga kita sebagai pengurang. Ini kemudian payment kita lihat di dalam laporan posisi keuangan, yaitu dari 301 juta menjadi 28 juta, ini terjadi penurunan. Kalau di liabilities terjadi penurunan, maka dalam laporan arus kasnya sebagai pengurang. Nah, ini kita sebagai pengurang. Nah, kita tambahkan 25.400 tambah 16 juta. Nah, kita tulis jadi ini. Nah, selanjutnya minus 181.100.500 ditambah dengan 130 juta dikurangi minus 41.400, maka nilainya ini sebagai penurunan, yaitu 92.500, maka increase-nya nanti
dihapus. Nah, selanjutnya kita lihat untuk cash equipment, cash equivalent. Nah, kita datanya dari laporan posisi keuangan untuk yang tahun 2019, yaitu 293.200 ditambah 2.500.000. Nah, hasilnya ini kita masukkan ke sini. Nah, hasilnya 39.5.700. Nah, selanjutnya 39.5.700 dikurangi 92.500, hasilnya adalah 303.199.500. Untuk mengecek kebenarannya bahwa laporan arus kas kita benar, maka kita lihat laporan posisi keuangan yang untuk tahun 2020 cash in bank ditambah yang 296 ini ditambah dengan 226.500, hasilnya apakah sama dengan yang ini? Kalau memang sama berarti jawabannya benar. Nah, itulah pembahasan laporan arus kas, laporan ekuitas, dan laporan posisi keuangan.